Hari ini kita akan mempelajari mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila bersama saya, Esther Feni Augusta. Materi pada bab ini memiliki kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang dapat kalian perhatikan di layar. Garis besar materi bab 1 ini adalah mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta upaya penegakan hak asasi manusia. Pernahkah kamu mendengar istilah hak asasi manusia atau human rights? Hak asasi manusia diperkirakan secara tertulis sudah ada sejak Piagam Magna Carta di Inggris tahun 1215. Isi piagam tersebut antara lain berisi tuntutan agar raja berlaku adil terhadap rakyat, serta tuntutan agar raja dihukum atau didenda berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu puncak dari berkembangnya hak asasi manusia dan tuntutan terhadap penegakan HAM adalah dikeluarkannya Piagam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Piagam ini menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dan harus dimuat dalam konstitusi negara masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Menurut Jan Matterson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hak asasi manusia ialah hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Berdasarkan pengertian dari Matterson tersebut, pada hakikatnya HAM memiliki dua makna. Makna yang pertama ialah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah tersebut sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan yang merdeka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Meski demikian, tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa ada pembatasan. Batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada diri orang lain. Makna yang kedua ialah HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Terdapat 4 ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki, yaitu hak asasi manusia ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, universal. Hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja, tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Ciri yang ketiga ialah tidak dapat dicabut. Hak itu tetap ada selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Ciri-ciri keempat, tidak dapat dibagi. Maksudnya ialah semua orang berhak mendapatkan haknya, baik hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dari itu, hak asasi manusia dapat dikatakan bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Selain hak asasi manusia, terdapat juga kewajiban asasi manusia. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang dapat mendapatkan haknya setelah dia melaksanakan kewajibannya. Contohnya, seorang pekerja baru akan mendapatkan haknya seperti upah dan gaji setelah menjalankan kewajibannya, yaitu mengerjakan pekerjaannya. Contoh lain, kamu sebagai seorang pelajar akan mendapatkan hak kamu, yaitu ilmu pengetahuan, setelah kamu menjalankan kewajibanmu, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.